diantar suami ke rumah kedua. Yuk teman-teman ikutin perjalanan Mbak In ya. Ya ini Mbak In hari ini diantar Pak suami buat berangkat kerja atau ke rumah kedua Mbak In. Kenapa Mbak In bilangnya ini rumah kedua? Ya betul banget, karena Mbak In itu setengah hari itu di tempat kerja ya teman-teman. Jadi rumah kedua Mbak In itu ya pabrik tempat Mbak In kerja. Dan ini perjalanannya, ini sambil jalan, ini sambil perkenalan ya. Siapa tahu teman-teman ada nih yang belum kenal Mbak In ya. Perkenalkan, nama Mbak In itu Indri Astuti, biasa dipanggil Mbak In atau Mbak Indri. Ya boleh banget, terserah mau panggil apa, yang penting jangan panggil Tuti ya. Nanti dikira tukang tipu lagi. Oke, ini Mbak In persingkat aja ya perjalanannya karena lumayan jauh, jadi ini hanya sedikit ica-icanya udah sampai di ke rumah kedua Mbak In. Nah, ini dia gerbang pintu rumah kedua Mbak In. Wow, luas banget kan rumah kedua Mbak In? Betul banget. Ini luas banget ya, sekitar ada 2 hektar kalau nggak salah ya. Dan ini dari gerbang depan itu kalau nggak bawa motor kita jalan kaki ya sampai ke belakang ruang produksi, karena untuk loker para pekerja itu di belakang gedung ruang produksi ya. Nah itu yang udah kelihatan itu ruang produksi yang nantinya buat beraktivitas atau bekerja para para buruh pabrik pembuat produk Sampurna ya. Nah ini kita lagi jalan dulu, jalan-jalan-jalan ya, ini lumayan panjang ya, sekitar adalah 5 menit ya dari depan sampai ke belakang. Jadi ini pabriknya itu termasuknya masih baru ya teman-teman, sekitar 1 tahun lebih karena dulu peresmiannya itu di Februari 2024. Kalau Mbak In masuknya di Desember 2023 karena harus pelatihan dulu. Ini wah cantik banget ya pemandangannya, ini sambil ngobrol sambil iklan-iklan pemandangan yang seger-seger warna biru dengan awan yang menggumpal cantik banget ya. Tuh udah kelihatan kan rumah kedua Mbak In ini super luas banget ya. Ini udah mau sampai di area parkir ya. Ini area parkirnya juga lumayan karena menyediakan untuk sekitar 1.500 kurang lebih ya, 1.500 pekerja, dan sebagian besar itu membawa sepeda motor. Kalau yang nggak membawa sepeda motor naik angkutan umum ya kita jalan kaki. Kalau yang bawa motor ini parkirnya di belakang gedung produksi ya. Ini kita masih jalan terus. Nanti di belakang ada loker pekerja buat naro tas-tas ya. Ini jangan salfok sama temen Mbak In yang lagi jalan di depan ya, karena Mbak In juga nggak bisa minta kalau temennya ayo dong cepetan jalannya, itu nggak bisa ya, nggak apa-apa lah ya. Tuh kita sambil dengerin Mbak In ngobrol sambil melihat-lihat suasana pemandangannya yang masih sangat asri dan sejuk sekali ya. Ini untuk bagian belakang ya, belakang produksi. Ini sebentar lagi kita sampai ke loker pekerja. Lokernya pun lumayan luas ya, karena setiap satu pekerja memiliki satu loker ya. Ini bisa buat naro makan, naro barang-barang bawaan ya, misalnya jaket atau dompet atau tas dan yang lainnya, itu nanti kita masukkan ke loker. Karena ketika kita masuk ke ruang produksi itu kita nggak boleh membawa barang-barang pribadi ya. Yang boleh dibawa masuk itu hanya HP dan alat tulis. Itu pun kalau misalnya alat tulis yang buku dan pulpen yang berlebih itu juga nggak boleh ya, hanya pulpen yang dipakai untuk para mandor ngecek-ngecek ya. Kalau pekerjanya itu nggak diperbolehkan juga, kecuali kalau lagi training. Nah ini udah sampai di loker ya, ini Mbak In mau naro barang bawaan ya, seperti tas, makanan, dan yang lainnya. Nah ini kita lanjut lagi jalan, nanti kita sampai ke tempat pintu masuk ya. Nah ini kita mau ke musola ya, sebelah kiri Mbak ini musola.
Maju lagi tuh sudah kelihatan kantinnya ya. Kantinnya juga super nyaman ya, dan banyak banget pilihan makanannya mulai dari bakso, siomay, roti, mendoan dan banyak lainnya. Ini kita udah kelihatan tuh ya pintu gerbang ruang produksinya. Nanti Mbak In nggak sampai ke dalam karena emang tidak diperbolehkan untuk mengambil foto maupun video di dalam ruang produksi. Jadi hanya sampai pintu masuk aja ya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Bye bye. Sampai jumpa lagi di video Mbak In selanjutnya. Terima kasih.